coba ini do ya. Set. Mana Ki? Gagal. Nggak tahu dia. Aku tinggal muter dong. Waduh, pelanggaran nih ya Rizky Ridho. Belum belajar sama ahlinya kok udah coba-coba bikin crepes sendiri. Gagal total kan jadinya. Warung makan yang jualan di tengah pasar modern ini emang punya menu crepes yang agak lain nih foodies. Bisa dibilang ini sih soft crab dan pan crab ala Jepang pertama yang ada di Tangerang Selatan. Mantep ya. Sesuai namanya foodies, teksturnya tuh kayak lembut banget, bikinnya jelas lebih susah dibanding crabs yang crispy. Oke, kita kasih kesempatan kedua buat Rizky Ridho ya foodies. Kayaknya ada gregetan banget tuh pengen ngebuktiin kalau mereka juga bisa. Foodies, lihat. Sekali jadi. Widih, mantap, udah bisa part-time ya jadi Kang Crepes Ki. Adonan crepes ini terbuat dari 4 bahan utama, tepung, telur, susu, dan sedikit gula. Adonan soft crepes memiliki tekstur lebih kental dibanding crepes tipis, tapi nggak terlalu kental seperti pancake. Nggak sampai 1 menit dan adonan crepesnya beres foodies. Wow, udah kayak es krim nikmat banget nih kayaknya. Kebetulan nih whipped cream kita juga kita sajiinnya dingin, jadi Berasa es krim. berasa es krim juga. Kalau mau pakai es krim juga bisa gitu. Topping utamanya pakai whipped cream, potongan strawberry dan juga selai strawberry. Lanjut digulung-gulung sampai bentuknya kayak kerucut. Tambahkan custard lalu kasih whipped creamnya lagi tuh foodies di bagian paling atas. Last touch, ini potongan stroberinya lagi dong kakak. Asli ya, nggak pakai pelit nih toppingnya. Mantap. Berrylicious alias topping strawberry, check! Variannya terbaru nih foodies, cheesecake-nya juga wajibun banget dicobain, asik! Wow, kita. Mantap. Mantap kali foodies. Ngek. Kita ambil ya. Wah, bismillah. Definisi lembut luar dalam banget nih foodies. Bukan tipe crepes yang garing kayak di pasaran, tapi Japanese crepe yang teksturnya empuk karena ada campuran susu pada adonannya. Kulit crepes dan toppingnya tuh ngeblend sempurna banget. Terus ajaib nih foodies, meski isiannya udah ada whipped cream dan juga ice cream, tapi manisnya nggak yang bikin giung loh. Karena penggunaan gula pada campuran adonannya beneran tipis banget. Ih, cakep bener. Do awalnya nggak suka cheese loh, nggak suka keju. Tahu-tahu kalau dijadiin cake gini Ki, enak banget ya. Apalagi pakai es krim gini. Es krimnya es krim vanilla ya bang? Iya, es krim vanilla. Iya, benar. Yup, kalau Berrylicious itu rasanya lebih ke manis asam segar. Yang cheesecake beda lagi nih foodies. Tuh cheesecake-nya beneran cheesecake loh ya, asli homemade and no tipu-tipu. Oh ya foodies, cheesecake-nya ini nggak cuma satu dan dijadiin garnish aja, tapi ada satu lagi nih yang nyempil di dalam dan jadi topping. Alamak, menang banyak nih ya foodies. Eits, masih ada satu lagi nih foodies yang bentukannya kayak dadar gulung. Ini namanya pan crab. Basic adonannya sama kayak soft crab, cuma beda di ketebalannya aja. Ada rasa coklat hazelnut dan peanut caramel. Mau? Isiannya ada selai kacang di dalam. Bener nggak Mas? Betul. Ya, terus ada saus karamelnya tuh dan ada apa sih ini? Kacang almond. Rasanya udah pasti gurih manis ya, tapi lagi-lagi nih manisnya masih dalam takaran yang aman ya foodies. Nah, kata masnya si crepes-nya itu juga nggak terlalu manis di ini Ya, karena toppingnya juga karena manis toppingnya semua. udah manis dan aku juga udah manis. Wih, ini sih princess treatment banget nih. Nge-dessert nggak pakai effort, terus kadar gulanya terkontrol pula. Wah, bikin makin cinta ya kan? Oh foodies, ini harga juga oke banget loh. Mulai dari Rp20.000 udah dapat dessert premium bertopping melimpah. Wuh, just meluncur yuk.
Makan receh, Menu receh. tapi rasa gak recehan. Foodies, kali ini saya lagi ada di tempat makan di Jagakarsa ya. Ini yang terkenal dari sambal batuk dan sambal tempongnya. Yuhu, sego tempong yang lagi viral mau lewat nih foodies. Ini tuh warung sego tempong khas Banyuwangi, kolaborasinya King Abdi sama Babang Vicky Nitinegoro yang katanya sih rasanya otentik abis tuh foodies. Di sini ada beberapa pilihan lauk seperti ayam, udang, nila, bebek, dan juga lele. Nah, yang menjadi andalan di sini udah pasti sambalnya dong ya foodies. Pak, emangnya harus pakai masker begitu? Harus, soalnya kalau nggak pakai masker, sampelnya juga batuk. Cobain deh Pak. Saya nggak mungkin batuk-batuk Pak. Tapi bapaknya pakai penutup mata juga loh foodies. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh foodies, pantesan bapaknya ini pakai masker ada matanya juga. Aduh, pantesan dibilangnya sambal batuk. Wadidaw, ini mah definisi makan enak butuh perjuangan ya. Ada yang semangat ya nyambelnya. Sambal batuk ini tipe sambal matang foodies, digorengnya kurang lebih selama 5 menitan. Nah ini nih yang bikin aroma cabai dan rempahnya bakal keluar itu semua. Wih, mantap foodies. Foodies di sini mulai dari 10 ribuan aja kita tuh udah dapet nasi, sayur dan sambalnya loh. Nah kalau menu jawaranya ada pakai tempong ayam lengket, tempong cumi ngeceng dan tempong paru jembel yang harganya cuma 30.000 aja. Wow, receh yes. Yuk adek langsung aja kita sikat bareng yuk. Ayam lengket foodies. Kita cobain langsung pakai sambalnya ya. Sambal batuk. Ternyata benar ya foodies ya. Agak batuk emang ini. Tapi ini enak banget loh. Bikin mata jadi melek. Udah pasti pedes nampol foodies, gimana enggak sambal batuk ini menggunakan campuran cabai merah, cabai rawit, dan terasi. Tingkat kepedasannya, wow, luar biasa. Dicampur sama ayam lengket, pas banget ya. Sekali lagi cobain lah. Ayam itu lembut banget foodies. Mungkin karena udah marinasi ya, terus direndam lagi sama minyak dingin, enak. Lengket kayak lem gitu ya maksudnya ya? Bukan foodies. Jadi lengket tuh maksudnya bumbu rempah ayam itu kayak nempel banget saking bumbunya tuh nggak pakai pelit pol dan masaknya juga lama. Bahkan sih katanya minyaknya aja bisa sampai nempel gitu ke tangan. Jadi ayamnya tuh diungkep selama 40 menit bersama dengan rempah dan juga daun jeruk. Baru deh tuh direndam minyak dingin foodies. Gampang banget disuir-suirnya. Kita cobain nasi rempah. Sambal ya. Nasi rempahnya foodies. Enak foodies. Pertama kali aku ngerasain nasi rempah tuh rasanya pas gini. Nasi rempah ini bumbunya sama seperti bumbu marinasi ayam lengket foodies. Jadi pas dimakan bareng sama sambal batuknya, the best combo. For your information nih guys, sambal batuk tuh emang diciptakan sebagai pelengkap ayam lengket. Karena sambal batuk yang digoreng ini memberikan sensasi crunchy perfecto, cocok banget dengan tekstur daging ayam yang lembut. Oke, lanjut kita geser yuk ke menu bestseller berikutnya. Ini dia, cumi ngeceng. Sambal tempong, ya kita rasain ya. Cumi. Wow. Karena kita pakai sambalnya dulu foodies. Penuh tingkat kepedasannya, kalau aku bilang ya, menurut aku sambal batuk yang agak lebih pedas. Kalau ini lebih enak malah. Kalau menurut aku suka ini lagi pedasnya. Bener banget adek, sambal tempong bisa menjadi pilihan yang pas buat foodies yang gak terlalu kuat pedas. Karena menggunakan campuran jeruk limau, terasi, dan juga tomat kayak rasanya pedas segar, bikin agih. Ini enaknya sambalnya, jadi nggak diulek halus foodies. Jadi kalau digigit tuh ada rasa cabenya enak. Cuminya no amis-amis klop loh ya, and no alot-alot foodies. Karena sebelumnya sudah direbus. Nah sebelum ditumis bareng sama bawang merah juga bawang putih, cabai dan bumbu-bumbu tambahan lainnya. So udah dipastikan ini enak banget foodies.
Last but not least, ada paru jembel. Paru lovers wajib pesan menu yang satu ini nih. Parunya dibalut dengan sambal hijau. Yummy. Ini enak Budis, campurannya pakai sambal hijau, paru itu enak banget. Satu porsi aja nih, parunya banyak Budis. Ya kan? Tuh. Walaupun parunya terlihat tebal dan juga padat, tetapi teksturnya empuk dan sedikit kenyal ini jadi kayak bikin foodies nggak perlu effort buat ngunyah. Iya, ini tuh lazis loh foodies. Parunya empuk banget, lembut. Paru yang seempuk dan selembut ini itu berkat proses ungkap selama 1 jam lebih loh. Diungkap bareng sama rempah pilihan ala Sego Tempong Negoro, bikin parunya juga bebas dari bau amis. Buat foodies yang kangen sama cita rasa khas Banyuwangi di Jakarta, cus lah, mending langsung aja disamperin. Warungnya buka mulai dari jam 8 pagi ya hingga jam 10 malam. Sip! Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Aku lanjut aja foodies ya. Ayamnya ini bikin aku lengket makanya. Aduh. Wow. Foodies, ada yang unik nih. Gerobak bukan sembarang gerobak, tapi gerobak mirip robot yang ada di film Hollywood gitu foodies. Ngelihat gerobak ini kira-kira tebakannya mirip siapa, mirip apa, mirip robot kan pasti kan. Jadi nanti kita mau jajan-jajan sambil lihat-lihat nih kira-kira ada apa aja sih di sini nih. Yang udah di modifnya apa sambil icip-icip siomaynya. Unik kan gerobaknya foodies? Tapi pastinya nggak bisa berubah jadi robot ya. Bisanya dijadiin tempat jualan somai. Pak Ujang udah jualan somai selama 7 tahun loh foodies. Tapi ini dulu gerobaknya masih gerobak biasa kayak tukang somai pada umumnya. Kok kepikiran ya ngemodifikasi gerobaknya jadi kayak begini? Nah, kalau ada transformer kan gimana? Ini kan banyak yang itu tuh bis lewat. Ya, Gimana nih? kalau dibikin gitu. Kalau dibikin kayaknya agak ini juga. Ini kan limbah. Unik ya foodies, apalagi bagian atasnya yang cukup detail sampai menyerupai robot. Padahal proses bikinnya dilakukan Bang Ujang sendiri loh. Biasanya kan emang dibuka susah ya, jadi keidean banget tuh. Jadi semuanya serba kreatif, luar biasa. Gak cuma gerobaknya yang keren, dagangannya juga lazis abis nih foodies. Apalagi langganannya juga makin banyak dong semenjak jadi viral. Bah, mantap Pak Ujang. Bahkan kalau lagi rame banget nih, jam 2 juga udah habis tuh foodies. Jadi kudu gercep kalau mau beli somai Pak Ujang. Jangan sampai kehabisan. Ini aja dalam kurun waktu 4 jam mampu menghabiskan sekitar 500 porsi. Jadi di sini tuh siomainya dibikin hampir mirip kayak dimsum. Tahu nggak bedanya siomay sama dimsum selain dari olahannya? Kalau dari bentuknya, siomay itu bener-bener isian olahan semua. Tapi kalau dimsum itu kayak ada kulitnya gitu loh, di sampingnya yang mekar. Nah, ini dibikin bentuknya kayak dimsum. Jadi bagian luarnya kayak ada kulitnya gitu loh, foodies. Tapi secara tekstur dan rasa ya somai banget sih. Adonan somainya juga lebih padat dan kenyal. Beda dengan dimsum yang lebih ringan dan elastis. Rp10.000 dapat satu piring kayak gini loh. Udah sama telur, porsinya banyak, isiannya juga berkualitas loh, ada telurnya. Makanya keuntungan datang lebih cepat itu dapat pilihan isian somai yang masih lengkap foodies. Mulai dari somainya, tahu, kol, kentang, telur, pare, bahkan otak-otak foodies. Yummy. Otak-otak lebih kenyal dibandingkan dengan siomay. Kalau siomay itu tadi padat sama adonan, tapi kalau aroma ikannya, otak-otak juga berasa. Sama kayak siomay tadi. Ini tahunya ada 2 pilihan. Tahu yang kulitnya coklat sama yang kulitnya warna putih kayak gini nih. Jarang-jarang kan nyobain otak-otak di dalam paketan somai. Meskipun bumbu cocolnya sama-sama kacang, tapi sensasi makannya beda banget di foodies. Bumbunya juga banyak banget tuh foodies. Satu piring dikasih bumbu banyak.
Kacangnya juga berasa nih di bumbunya ini tuh kelihatan. Kalau aku coba, ini tuh nggak cuman kacang doang yang dihaluskan ya, tapi kayak ada tambahan sedikit rempah-rempahnya juga. Makanya bumbu kacangnya nggak sembarang kacang doang gitu loh, Bris. Ini nih yang bikin perpaduan rasa somainya jadi spesial. Bumbu kacangnya diolah sendiri dari campuran aneka rempah. Rasanya creamy dan juga lekoh banget. Kata pelanggannya sih, ini dia nih yang bikin ketagihan. Wih, mantap. Ini tahu Oke, yang lanjut kulitnya kita putih. icip tahu kulit putihnya. Tahu yang kulitnya putih ini, rasanya bedanya lebih hambar dibandingkan tahu yang kulitnya coklat tadi. Tapi karena dikasih campuran bumbu, bumbunya nyatu meresap ke tahunya, jadi berasa tahunya pedis. Ini semua karena bumbunya. Siomay, kuncian utamanya selain dari isian ini, udah pasti dari bumbu kacangnya. Kalau bumbu kacangnya kurang, siomay juga jadi kurang. Nah ini mantep banget nih. Iya kan, tahu yang hambar aja begitu kena kuah kacangnya langsung jadi spesial. Oke, kita lanjut icip telur, kentang, sama parenya. Yuk. Pare, kalau orangnya bener, nggak terlalu pahit. Nah, ini nggak terlalu pahit menurut aku ya. Kadang-kadang ada pare yang emang salah ngolahnya jadi pahit banget. Foodies, makan somainya Pak Ujang tuh nggak cuma bikin perut kenyang dan badan sehat loh ya. Dompet juga dijamin aman walau di tanggal tua. Harga satu buah somainya aja Rp1.000 Foodies. Bayangkan ya guys, hari gini masih ada loh yang jualan somai 1.000. Ai, mau dong? Lazis pula. Jadi kalau misalnya kalian foodies pengen nyobain siomay ini, siomay bakso tahu transformer, itu adanya di sepanjang Jalan Tajur. Kalau ke puncak nih, capek nggak mau lewat tol, lewat Tajur, mampir dulu. Ketemu sama Pak Ujang, makan dulu siomaynya, lanjut lagi jalan. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Aduh, bener-bener ini isiannya tuh udah kayak warna pelangi aja ya kan. Merah, kuning, hijau, semua. Nih, pepaya, kemudian kacang merah, dan juga nangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, senikmat-nikmatnya es campur di restoran mahal yang mangkal di pinggir jalan begini mah udah pasti jadi pilihan terbaik dong ya. Secara harganya cuma 10 ribuan aja, tapi isiannya di luar nuru. Ada lebih dari 11 macam nih Foodies. Wadidaw, sikat dong, jangan sampai lewat. Foodies, kita minum yang seger-seger ya kan. Salah satu yang legend dan enak, es campur Tiga Putri di kota Balikpapan. Kita langsung aja yuk pesen. Buka dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore, es campur yang satu ini nggak pernah lepas dari serbuan pelanggan. Cuaca kota Balikpapan kan panas ya Foodies, nggak heran nih kalau warga lokal sulit banget menolak jajanan yang seger-seger kayak begini. Boleh ya, kita masukkan apa dulu nih Bu Umi? Mutiara. Mutiara sesendok? Ya, Oke, terus nanas. nanas. Oke, wow. Ini nanasnya berarti udah Dibikin manisan juga. Oh gitu. Jadi semuanya ini Semua dibikin dimasak, manisan. dibikin manisan dulu. Iya. Oh, siap. Es campur di sini agak berbeza dengan es campur lain Foodies karena bukan buah segar yang dipakai, jadi buahnya dimasak dulu nih alias dibuat manisan Foodies. Kalau kepengen pilih-pilih buahnya sesuai dengan selera juga bisa banget kok. Tapi kalau mau lazisnya maksimal, ya kudu komplit. Sip deh, sekarang lanjut kita tambahin kacang merah, tape singkong, plus kolang kali. Wih, sudah paket lengkap semua isiannya nih ya. Tinggal tambahin es batu, sirup manis plus kental manis. Siap disantap deh nih, gaskan skuy, jangan dipendam lama. Kalau udah mencair ntar kurang nampol. Foodies, ini dia es campur Tiga Putri di kota Balikpapan ya. Aku lihat isiannya tuh sedikit berbeda ya kan, ada kacang merahnya. Ini biasanya es kacang merah kalau di Jakarta ya. Kalau di sini es campur ada kacang merahnya, ditambah ini agar-agarnya juga diserut seperti ini. Kemudian ditambah pepaya juga. Aduh, banyak banget deh. Sekarang kita sikat langsung ya. Ini aku mau aduk-aduk dulu. Tuh.
Aduh, bener-bener ini isiannya tuh udah kayak warna pelangi aja ya kan. Merah, kuning, hijau, semua. Nih, pepaya, kemudian kacang merah, dan juga nangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi bener ya, susunya tadi nggak boleh kebanyakan. Karena basic dari buah-buahnya itu udah manis. Nangkanya udah manis. Kemudian ditambah sedikit susu dan gula. Ada juga nih kacang merahnya gede-gede banget tuh. Wow. Wadidaw, kacang merahnya asli menambah sensasi sedikit gurih, kayak jadi perpaduan yang pas banget sih di lidah. Seger mantep pas masuk tenggorokan. Aidan, seruput lagi. Nih lihat nih foodies ya, nangka sama tapenya aku ambil. Kita mix langsung. Asam manis segar gitu ya rasanya ya. Bener-bener ya, semua buah-buahan tercampur rata ya kan. Ini aku ambil alpukat, mutiaranya, kemudian ambil cincaunya juga nih. Tuh, langsung santap ya. Siang-siang bolong atau sore-sore begini mah pas banget ya disegerin dengan es campur. Lihat aja tuh nggak berhenti yang beli foodies. Harga receh tapi bikin berkesan banget di lidah. Wena tenan nih foodies. Buat kamu yang mungkin mau hajatan bisa banget loh order porsi banyak di sini. Kalau beli banyak bisa dapat diskon tuh foodies. Cus, langsung pesan. Lihat tuh ya foodies ya, agar-agar serutnya tuh bener-bener enak banget. Kalau kita lihat-lihat kalau udah masuk ke dalam kuahnya ini kayak cehun tiaunya Pontianak ya. Tapi dia agar-agar tuh sebenarnya foodies tuh. Mantap banget. Wah, makan receh approve nih ya foodies. Masa kamu enggak sih? Gaskan ske yang lagi di Kota Balikpapan. Jangan lupa mampir ya di Es Campur Tiga Putri. Alamatnya di Pasar Impres Kebun Sayur. Sikat! Approve pokoknya. Makan receh menurut receh, tapi rasa gak recehan. Mie ini kan terbuat dari sayur ya. Tapi tadi setelah saya cobain mie ini rasanya nggak beda sama mie biasa ya. Malah lebih enak saya bilang. Mie ayam kota Depok ada aja gebrakannya ya foodies. Nih ada mie hijau mangkuk coba. Wadidaw. Penasaran? Yuk kita OTW dan kita makan bareng nih sama Tengku Mirza. Nah foodies, kalau kita makan sebanyak ini kan ribet. Gimana kalau kita bikin? Nah ini dia foodies. Mie hijau, mie sayuran ya Pak ya? Pak ini beneran Pak? Sayuran tadi itu jadi mie begini? Betul, ini sayur-sayuran alami terbuat dari daun katuk, sawi, dan brokoli. Dan ini komposisinya untuk tepung terigunya kurang lebih 60-70%, 30-40% itu dari sayuran. Foodies, ide awal pembuatan mie hijau ini karena Pak Marki sang pemilik warung dan keluarga tuh pada hobi makan mie. Tapi pengen tetap sehat juga, makanya bikin sendiri deh tuh mie hijau sayuran ini. Mengolah mie hijau ini sama aja kayak bikin mie ayam pada umumnya foodies. Setelah direbus, diaduk bareng sama bumbu dari minyak sayur, kecap asin, penyedap rasa, lada, dan sedikit kecap manis. Sekarang kita aduk-aduk dulu foodies ya. Ini tadi bumbu-bumbu yang tadi kita aduk sama mie-nya. Wangi. Wangi banget foodies. Wadahnya juga unik nih foodies, mangkuk dari keripik pangsit. Bah, kalau berinovasi tuh emang gak boleh setengah-setengah ya, kudu maksimal. Ini dia foodies, 3 menu andalan di mie kangen. Mie mangkuk, nasi goreng hijau, sama mie chili oil. Sikat yang paling bikin penasaran dulu aja kali ya Mirza. Si mie ayam mangkuk nih, gasken. Jadi mie-nya itu lembut, nah, pastinya lembut. Terus karena tadi udah dicampur sama bumbu-bumbu yang tadi saya bikin, itu kayak gurih banget ya mie-nya, kayak nyatu banget antara mie
sama bumbunya ya. Udah lembut, terus ada kenyal-kenyalnya juga. Enak banget ya. Mie ini kan terbuat dari sayur ya. Tapi tadi setelah saya cobain mie ini rasanya nggak beda sama mie biasa ya. Malah lebih enak saya bilang. Mie mangkuk ini lebih mirip mie yamin ya foodies, tau kan? Gak pakai kuah tapi super tasty. Ada rasa gurih, ada rasa asin dan manis. Apalagi kalau dimakan bareng sama topping ayam dan baksonya, manis dan gurihnya nambah-nambah. Ini lazis. By the way, kalau mangkuk pangsitnya gimana tuh rasanya? Foodies pasti penasaran juga kan? Berbumbu atau kayak hambar aja sih? Tapi kita cobain pakai pangsitnya ya. Jadi tinggal dipotek-potek aja. Tuh. Nah, tinggal dipotek-potek aja foodies. Ini pangsitnya, biasanya kan pangsit kecil-kecil nih. Sekarang kita tinggal potek-potek aja ya dari mangkoknya ya. Si pangsitnya juga kriuk banget. Gurih juga rasanya. Jadi dia nggak dominan ya. Maksudnya dia menyesuaikan sama si mie dan toppingnya ya. Jadi benar-benar pas komposisinya. Foodies, kita lanjut nyobain mie ayam chili oilnya yuk. Sepintas kayak serupa ya sama mie pangsit mangkuk foodies, tapi yang ini minyak cabenya nempel di mie. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kebakar di lidah. Tapi ini jos banget. Buat yang suka pedes, ini pas banget ya. Sensasi pedas ditambah kriuknya keripik pangsit, empuk dan juga lembutnya bakso, gurihnya kuah kaldu. Wah, ini sih juara umum endolnya. Lazis bingo. Terasa seperti nasi goreng pada umumnya ya. Enak, gurih, terus teksturnya juga ngebaur tadi ya. Terus di lidah kita juga terasa kayak ada bau-bau bakarnya gitu, kayak ada bau-bau gosong yang mungkin smoky. Warna hijau di nasi gorengnya itu berasal dari sari sayuran hijau yang dicampur saat proses masak nasi gorengnya foodies. Jadi semua pewarna di sini tuh beneran alami. Bisa banget ya jadi menu pilihan buat anak-anak yang suka males makan sayur. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Warung Mie Kangen memang fokus menawarkan sajian yang sehat di badan dan juga sehat di kantong kita foodies. Cakep. Harga satu porsinya mulai dari 18.000 aja sampai 27.000. Receh kan? Receh dong, makan receh gitu loh. Buat semua foodies yang pengen cobain gimana sih makan enak terus sehat, bisa juga ajak anak-anak kita, anak-anak kecil ya yang susah makan sayuran, bisa aja langsung diajak ke sini foodies, ke Mie Kangen Jalan Merdeka di Depok 2 Tengah di Depok ya foodies ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan foodies. Kita lanjut makannya foodies, kita lanjut.